permasalahan klaim BPJS di Rumah Sakit Suharto Herjan, salah satunya adalah klaim rehabilitasi psikososial. Lah ini yang harusnya dibayar, dia nggak mau bayar. Ya Bu, izin kita mau kemana Bu? Hari ini saya ada rencana untuk mengunjungi rumah sakit jiwa di dapil saya di Jakarta Barat. Karena saya ada laporan tentang beberapa klaim untuk BPJS Kesehatan yang dipending. Dan bahkan ada yang tidak bisa diklaim, makanya saya penasaran, saya pengen tahu. Langsung ya Bu? Iya, langsung aja. Oke, siap. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Manfaat Jaminan Kesehatan dinilai manjur dalam mengobati kesulitan rakyat Indonesia untuk membiayai pengobatan atas penyakit yang diderita. BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang bertugas untuk mengurusi biaya pengobatan masyarakat diharapkan mampu mengemban tugas besar tersebut, sehingga tingginya biaya pengobatan di rumah sakit tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Tetapi, pulung tak dapat ditolak. BPJS yang diharapkan dapat mempermudah proses pembiayaan pengobatan bagi masyarakat justru memberikan masalah atas pembiayaan itu sendiri. Anggota Komisi 9 DPR RI Dian Istiqomah mendapatkan aduan dari Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan, Jakarta Barat. Pihak RSJ mengadukan masalah gagal klaim atas biaya pelayanan rehabilitasi psikososial. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, Dian Istiqomah tidak tinggal diam. Anggota Komisi 9 DPR RI tersebut mendalami aduan dengan bertemu langsung dengan Direksi Rumah Sakit Suharto Herjan. Ia menegaskan, klaim untuk rehabilitasi psikososial tidak boleh ditolak, karena hal ini merupakan tindakan medis dan tidak ada aturan yang mendasari hal tersebut. Jadi begini, dalam perjalanan orang setelah masuk rumah sakit dalam perawatan di rumah sakit jiwa, mereka ini harus melewati program yang namanya rehabilitasi psikososial, di mana program ini akan menyiapkan pasien ini untuk kembali ke masyarakat. Jadi pasien ini memang benar-benar sudah bisa kembali ke masyarakat, bisa berinteraksi dengan masyarakat. Nah, klaimnya ini ternyata ada kendala di sini. Jadi kita sudah bahas panjang kali lebar. Sebenarnya setelah saya baca di peraturannya, itu sudah sesuai sih kalau di peraturan, tidak ada perubahan. Harusnya ini klaim bisa dibayar sama BPJS. Jadi tidak ada lagi yang namanya klaim ini sudah tidak bisa bayar lagi, ataupun ditangguhkan, ataupun udah decline lagi. Direktur Utama Rumah Sakit Suharto Herjan menuturkan, sebelum pasien dengan gangguan kejiwaan dilepas ke masyarakat luas dan komunitas, mereka akan mendapatkan program rehabilitasi psikososial, di mana pasien akan diajarkan beberapa keterampilan serta pelatihan psikologis, sehingga nantinya pasien yang telah sembuh siap untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan alasan inilah, pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial kepada pasien. Namun ternyata, rumah sakit mengalami kendala dalam hal klaim kepada pihak BPJS Kesehatan. Klaim sebesar 50 juta dalam 2 termin mendapatkan status pending serta dispute dari BPJS. Bahkan, pihak rumah sakit mengakui diminta untuk mengembalikan dana sebesar 1 miliar rupiah dari klaim yang terjadi pada tahun sebelumnya. Awalnya memang kita sempat ragu ya apakah layanan ini akan kita hentikan karena BPJS menyatakan tidak menjamin
Sementara layanan ini terus terang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pasien-pasien yang akan kembali ke komunitas ya. Nah, akhirnya ya kita menggunakan subsidi silang. Menanggapi kasus ini, anggota Komisi 9 DPR RI Dian Istiqomah berkomitmen akan membantu menyelesaikan persoalan ini. Ia berpendapat BPJS Kesehatan harus bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan sampai BPJS Kesehatan merugikan kebutuhan masyarakat bahkan negara. Kalau itu masih ditolak lagi, berarti merugikan negara dong. Kan yang bayar nanti rumah sakit, sedangkan rumah sakit ini harus melaporkan penghasilannya ke negara. Kalau rumah sakit membayar klaim ini, berarti merugikan pendapatan negara. Memang tidak banyak sih, tapi kalau dikumpulkan bermiliar-miliar juga. Dan ini baru kita temukan di rumah sakit ini. Saya belum melihat di rumah sakit jiwa yang lain. Nanti coba saya akan cari tahu bagaimana dengan klaim di rumah sakit jiwa yang lain. Kan ada rumah sakit Magelang, terus ada di Klaten dan lain-lain. Nanti kita coba lihat. Belum juga rumah sakit swasta. Gitu. Untuk lebih memperjelas permasalahan utama yang mendalangi kasus gagal klaim yang dialami oleh pihak Rumah Sakit Soeharto Herjan, keesokan harinya, tim redaksi TVR Parlemen yang sebelumnya juga ikut sidak bersama Ibu Dian Istiqomah melakukan investigasi ke kantor cabang BPJS Kesehatan Jakarta Barat di Kelapa II untuk menemui Kepala Kantor Dr. Unting. Tim bergerak sejak pukul 9 pagi. Sesampainya di kantor BPJS Cabang Jakarta Barat, tanpa konfirmasi sebelumnya, kami langsung diarahkan untuk menunggu. Tidak lama, kami ditemui oleh salah satu staf BPJS Kesehatan Jakarta Barat. Setelah kami menyampaikan maksud dan tujuan, kami diminta untuk kembali menunggu konfirmasi karena Kepala Cabang Dr. Unting tidak ada di tempat. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya kami bertemu dengan Ibu Fahria. Beliau merupakan kepala bagian. Kami menanyakan keberadaan Dr. Unting, namun Dr. Unting sedang ada dinas keluar kota. Lagi di luar kantor. Berarti mau nunggu Pak Unting? Kalau Pak Unting ada kemungkinan kesini hari ini? Oh, hari ini? Hari ini nggak ada. Hari minggu depan. Mungkin kalau Ibu bisa mewakili statement Pak Unting, nggak apa-apa. Secara regulasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3, salah satu benefit JKN adalah rehabilitasi psikososial. Kemudian, mekanisme pengajuan klaim kan ada prosesnya. Prosesnya kalau sudah sesuai berarti kan kami proses. Tapi memang ada kondisi-kondisi secara dokumentasi itu harus lengkap. Jadi seperti itu. Dan prosesnya memang masih berproses, klaimnya tetap masih diajukan seperti itu sih. Jadi kita kembali lagi ke ketentuan yang berlaku. Secara ketentuannya apa? Kami dari BPJS Kesehatan menjamin sesuai dengan indikasi medis. Dan indikasi medis artinya kan dokter yang memeriksanya. Ketika secara indikasi medis kemudian didokumentasi bahwa itu adalah sesuai dengan ketentuan, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dokumentasi klaimnya harus lengkap, seperti itu sih. Prosesnya sebenarnya kami masih berproses, untuk pengajuan klaim, kemudian kita melakukan konfirmasi, jadi hanya seperti itu aja sih. Sebenarnya tidak ada untuk penolakan. Ada. Jadi kita akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mungkin secara itu kami harus cek kembali karena kan proses pengajuan klaim yang ada di BPJS Kesehatan kan proses diajukan, kemudian kami akan melakukan verifikasi. Artinya ketika sudah diverifikasi, step berikutnya akan dilakukan verifikasi pasca klaim, ada audit. Karena ini adalah ini kan iuran yang sudah dibayarkan sama Bapak Ibu sekalian juga, sama Bapak-bapak sekalian bahwa kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, di situ ketika kita melakukan pengecekan kembali dan ada ketidaksesuaian, nah biasanya kami akan menyampaikan ke rumah sakit untuk diverifikasi kembali. Ketika mereka memverifikasi kembali dan itu ada ketidaksesuaian, artinya kan harus mempertanggungjawabkan secara finansial dana amanat yang dititipkan yang sudah kita bayarkan dalam bentuk pelayanan untuk dikembalikan. Karena proses verifikasi yang kita lakukan adalah prosesnya secara sampling seperti itu. Sesuai dengan konfirmasi yang dilakukan oleh Fahria, BPJS Kesehatan menegaskan tidak dalam status menolak klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Soeharto Herjan, tetapi masih menunggu proses verifikasi berkas administrasi karena pihaknya harus jeli melihat seluruh klaim yang diajukan. Di sisi lain, Fahria menjelaskan bahwa rehabilitasi psikososial masih dalam tanggung jawab BPJS Kesehatan. Untuk itu, pihak BPJS Kesehatan berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini. Dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat 21 layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ternyata layanan rehabilitasi psikososial tidak termasuk dalam 21 poin tersebut. Artinya, layanan psikososial harusnya masuk dalam jaminan BPJS Kesehatan. Dan dalam kasus ini, ada ketidaksepahaman dalam proses BPJS antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan. DPR RI melakukan aksi nyata untuk membantu persoalan masyarakat. Dian Istiqomah akan segera memanggil dan mengumpulkan direksi BPJS Kesehatan serta Rumah Sakit Khusus Kejiwaan untuk menyelesaikan persoalan klaim program rehabilitasi psikososial. Ia berharap jangan sampai pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh setiap elemen masyarakat berkurang atau tidak maksimal. Mungkin untuk yang lebih dekat, rencana sih dari saya nih ya, kita belum masuk komisi ya, belum bicara masuk komisi. Dari saya akan mendudukan mereka semuanya dalam satu acara lah. Nanti kita akan diskusi di situ untuk penyelesaiannya. Misalnya di situ ada deadlock atau yang lain-lain, pastinya saya akan berbicara dengan rekan-rekan di Komisi 9 untuk menyelesaikan masalah ini. Karena setelah saya keliling, kesehatan jiwa itu memang kita perlu diperhatikan sekali. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.